Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah, miftahi babir rahmatillah, miftahi babir rahmatillah. Adada fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha lana futuhal arifin wa tuftaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi para asatidzah di sekolah Andalas Cendikia, boarding school atau SDIT, saya kurang paham lupa. Punten Ustaz. Dan tentunya yang saya muliakan ayah bunda yang sama-sama pagi hari ini Allah undang di majelis yang insya Allah penuh kesyahduan ini. Tentu pertama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa makasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, adanya majelis ini semuanya karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesyukuran akan membawa kepada cintanya Allah yang luar biasa. Dan pengennya apa-apa yang nanti Yosi sharingkan di sini, karena saya ini masih santri ya, jadinya santri abadi, jadinya nanti bisa jadi amal soleh Bapak Ibu. Dan saya berniat pagi hari ini ya menasihatin saya sendiri, karena juga Allah masih titipkan 13 tahun berkeluarga, 4 anak, 1 istri. Dan alhamdulillah semoga sama-sama kita bisa belajar, kita bisa watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil ma'ruf. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonton aja lagi. Berikan keringanan, berikan kemudahan untuk kita terus gambarnya itu aja lah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin admin bisa bantu di mute all Ustaz, atau yang merasa belum sampai saya ke mute ini. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini pokoknya mohon izin saya sharing terkait merawat pernikahan. Karena ingat, mau tidak mau, kenapa kita harus saling watawassaw bil haq, menasihati dalam kebenaran, watawassaw bis sabr, menasihati dalam kesabaran, dan tentunya watawassaw bil marhamah, dengan penuh cinta juga menasihatinya di urusan rumah tangga ini. Karena saya pengen nanya ini, ada nggak keluarganya ayah bunda di sini yang nggak punya masalah? Saya pengen nanya, ya kan? Kalau sampai ada, saya kayaknya mohon izin untuk live ya, langsung. Ini ada nggak keluarga yang hadir? Antara Solo dan Padang sama-sama, cuma bedanya Jawa Tengah sama Sumatera Barat. Hatta Habibana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga ada problem, juga ada dinamika, juga ada tantangan, juga ada turbulensi di dalam rumah tangga ini. Bedanya memang beda tema. Kita sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya menyampaikan kepada ayah bunda 100% di dalam pernikahan itu mesti ada permasalahan. Bahkan saya menyampaikan kepada diri saya sendiri, nasihat kepada Yosi sendiri, dan kepada pasangan saya selalu bilang, ketika ada problem di antara kita itu saya, bukan karena aku jahat sama kamu atau ada niat buruk sama kamu atau aku itu pengen menekan kamu, atau sebaliknya istri saya nekan saya, punya niat buruk sama saya, atau bahkan sering ada problem rumah tangga itu sering dikira-kira, sering diasumsikan di antara pasutri, di antara pasangan suami istri itu cintanya sudah beku atau sudah berkurang cintanya. Ini yang sering menjadi mitos atau yang sering diasumsikan para ayah bunda, para padahal seringnya timbul turbulensi, tapi ini kadang-kadang semakin keruh dan juga susah. Karena apa? Kita itu nggak punya ilmu, atau kita itu nggak mau berbekal ilmu terkait bagaimana mengekspresikan cinta. Dan kalaupun sudah paham bagaimana ilmu ekspresi cinta, itu jadi knowledge saja, pinter sekali, Masya Allah, itu luar biasa, tapi tidak diamalkan, tidak ditatbik, tidak diamalkan. Makanya mengekspresikan cinta ini penting, karena para ibu-ibu itu sering salah paham sama bapak-bapak seperti saya, seperti ini, Masya Allah. Karena apa? Terkadang lupa tanggal miladnya, kemudian lupa mengucapkan I love you, karena bapak-bapak sering bilang cinta itu cukup dibuktikan. Padahal ketika kita cinta sama Allah juga mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali di dalam sehari. Makanya saya bilang kepada istri saya, minimal jadinya saya ngomong I love you itu ke kamu 17 kali. Ya, kalau lupa berarti malam dirapel tuh Isa. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Makanya Masya Allah, ilmu mengekspresikan cinta ini sangat penting. Dan Bapak Ibu, tentunya Yosi mau menyampaikan dulu, menurut pemahaman Yosi, belajar dari para gawagis, para gus, para kiai, para asatidzah, yang saya pahami, bahkan banyak membaca dari beberapa fikih nikah itu, saya memahami track di dalam pernikahan itu atau fase di dalam pernikahan itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah persiapan pernikahan. Ini dulu. Bahkan saya yakin Bapak Ibu di sini kan dulu sangat merindukan kapan ya nikah itu. Kapan ya, Masya Allah, akad. Bahkan yang sekarang jadi suami dan istrinya serius, itu adalah orang-orang yang benar-benar diharapkan dan dirindukan. Ini betul atau enggak ini? Kayaknya kok sepi-sepi sekali ini ya. Padang lagi hujan mungkin ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, jadinya Masya Allah Bapak Ibu, saya live dari Sragen karena nanti jam 10 langsung isi kajian juga di sini. Jadinya Masya Allah, lah ini betul ya. Jadinya langsung yang jawab ustadznya ini, Masya Allah. Jadi sekali ini ya, kata orang Medan kayak gitu. Jadi memang gitu. Tapi ketika sudah Allah titipkan, kadang-kadang kita lupa bahwa surga itu udah dideketin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, yang ini perlu tahu ini, jadi perlu diingetin terus juga, jomblo sama yang sudah menikah itu sama-sama ada cobaannya, ada penderitaannya. Tapi yang nggak sama-sama jomblo apa? Kita Bapak Ibu bisa mengakses pahala dari Allah itu dengan cara-cara yang asyik dan nikmat. Saya pakai bahasa nikmat. Karena kalau jomblo kagak bisa, ya kan? Kita mau jalanin sunnah, ihya sunnah. Bahkan
iqamah fi hududillah, menegakkan agama Allah itu di rumah, gampang banget. Bapak memeluk ibu di kala cantik itu wajar, Pak. Memuji ibu di kala Masya Allah ibu lagi skincare-nya glowing banget, wajar. Tapi memeluk ibu saat di dapur, saat berkeringat, kemudian pakai remason, dasternya bolong-bolong, itu merupakan jihad akbar. Merupakan jihad akbar. Makanya tinggal bapak pilih yang mana. Makanya ini langsung saja saya ke laptop nih, nanti kelamaan. Karena saya sering lantur Bapak Ibu. Ya, jadinya selain persiapan, itu persiapannya pengennya persiapannya baik. Bahkan ada ahli psikolog yang mengatakan, saya lupa namanya. Yang penting ahli psikolog, beliau riset ini 90% ilmiah dari keharmonisan rumah tangga itu ditentukan dari bagaimana dia mempersiapkan diri, dan yang kedua adalah bagaimana menjemput pernikahan ini dengan keberkahan. Makanya ada satu hal yang kadang-kadang lupa kita taubati. Apa itu? Adalah proses yang mungkin dulu pernah tidak ideal saat menjemput jodoh. Karena mau tidak mau, ya, semua dosa itu akan ada efek sampingnya. Semua dosa akan ada akibatnya. Makanya mari kita istighfar ketika mungkin berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ada salah-salah, ada khilaf-khilaf, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang persiapannya baik dan jemputnya itu juga berkah, insya Allah Allah akan menitipkan perawatan yang simpel, perawatan yang mudah. Perawatan yang mudah bukan berarti di situ tanpa masalah, bukan berarti di situ tanpa gelombang, bukan berarti di situ tanpa drama. Tetap ada masalah, tetap ada tantangan. Tetapi Masya Allah di antara pasutri, bahkan para dzurriyyah, para anak-anaknya itu Masya Allah dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, itu benar-benar mengalami peningkatan kedewasaan. Hingga bisa quality respon, kualitas merespon apapun yang Allah titipkan di cerita-cerita pernikahan itu dihadapi dengan respon ketakwaan. Makanya Bapak Ibu yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, merawat yang mudah itu benar-benar tetap ada masalah. Tetapi yang kita rindukan dan benar-benar mari kita munajatkan bareng-bareng, mari kita minta bareng-bareng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya pengennya, ya udah bersyukur ya Allah kalau Engkau kasih perawatan yang mudah, merawat yang simple. Tapi hamba pengen ya Allah, ya kan, Engkau titipkan di dalam keluarga kami itu keluarga dakwah. Jadi penguatan. Fase yang keempat itu adalah penguatan keluarga dakwah. Dan ingat Bapak Ibu, ketika di dalam kehidupan keluarga Anda semakin Anda tidak manfaat li ghairihim, nafi'un li ghairihim, serius. Apapun yang Anda bangun, personalnya udah bagus, hubungannya udah mantap, anaknya sudah soleh-soleha, bahkan keuangannya, hartanya sudah luar biasa, tapi kok bakhil, tapi kok sosialnya nggak tinggi, serius. Allah bilang fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Bisa jadi Allah hempaskan segalanya yang sudah ideal. Makanya jangan lupa. Makanya Masya Allah di sisi penguatan dan ini seneng banget
karena Bapak Ibu antusias, apalagi ini ada yang datang barengan, ya, ada ibunya, ada bapaknya, ya, atau mungkin di sini yang bapak saja, ibunya lagi masak, ya, atau yang ibu aja, bapaknya lagi kerja, mungkin ya, Masya Allah. Sekarang saya mau nanya ini, Masya Allah, antusias banget. Satu pertanyaan yang sangat penting ini. Apa kabar pernikahan? Ini perlu menjadi pertanyaan yang harus ditanyakan di awal. Ya, silahkan dijawab di hatinya masing-masing. Nggak perlu di kolom chat. Kalau ada yang mau jawab di kolom chat, silahkan. Jadinya istifham ini Bapak Ibu, pertanyaan ini Bapak Ibu menjadi satu pertanyaan yang harus sering ditanyakan kepada diri kita. Karena kadang-kadang kita itu merasa ibarat kata, kalau Bapak Ibu mengatakan ketika kemudian dicek lagi olinya, dicek lagi power steeringnya, dicek lagi bensin dan lain sebagainya. Terkadang kita menemukan menemukan ada beberapa ketidakidealan. Makanya kadang-kadang ketika kita menjawab apa kabar pernikahanmu, kita jawabnya baik-baik saja Mas, no problem, nggak ada masalah, mafi muskilah, ya kan, semuanya cuma bahagia. Itu kadang-kadang banyak asumsi. Karena ingat Bapak Ibu, ketika jawabannya itu adalah baik-baik saja, itu harus jawaban berdua. Ibu juga iya, Bapak juga iya. Atau yang berdua mengatakan saya Mas sama pasangan saya mengatakan keluarga saya baik-baik saja. Ingat Bapak Ibu, keluarga yang benar-benar diduga sama tetangganya, sama handetolannya, sama teman kerjanya. Karena mungkin beliau ini mubalik, itu Masya Allah, sakinah mawaddah warahmah. Tapi saya meyakini di keluarga yang benar-benar orang mengasumsikan dia baik-baik saja, dia sakinah mawaddah warahmah, itu tetap ada masalah di situ. Bahkan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, orang yang menikah dalam kondisi baik, niatnya baik, tetapi dia itu nggak ada ilmu untuk merawat pernikahan ini, akan jadi seseorang yang capek jadi orang baik. Ini sepakat nggak kira-kira? Coba kalau ibu-ibu 10 tahun lihat bapak taruh handuk itu nggak pas terus 10 tahun tapi kira-kira sabar atau enggak? Apakah bisa masih mengatakan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim innallaha ma'as sabirin. Masyaallah. Itu berat kadang-kadang. Atau mungkin pasangannya selama beberapa tahun, kalau sebulan 2 bulan wajar ya. Tapi kalau setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun lebih, Masya Allah, misal ada kebiasaan yang benar-benar nggak suka, misal mendengkur dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ketika tidak didiskusikan dengan baik, ini akan menjadi sebuah ganjalan hati luar biasa. Akan sering kita capek jadi orang baik. Makanya saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya ta'zimi, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kajian-kajian yang Allah undang kami bersama di situ. Jadi di keluarga itu nggak ada masalah besar, nggak ada masalah kecil. Ibarat kata laisa saghiru bi istimrar. Nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Laisa kabiru bi istighfar. Tidak ada dosa besar ketika setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keluarga piring pecah itu kelihatannya kecil, tapi bisa jadi besar ketika itu menjadi momentum terkumpulnya ganjalan-ganjalan hati dari beberapa tahun. Makanya judul orang-orang cerai itu kan kebanyakan KDRT, diselingkuhi, nggak dinafkahi. Itu sebenarnya cuma judul besarnya saja. Itu akumulatif saja.
Sebenarnya dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan ingat, jangan remehkan kesalahan-kesalahan kecil kita kepada pasangan. Apalagi meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan lihat dosanya yang kecil, tetapi ingat kita lagi berdosa sama siapa. Ya, berdosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kabar pernikahan ini perlu saling nanya. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu panggilan sayang ke suami apa ya Bu ya? Saya nggak pengen nanya Bu. Jangan serius-serius lah Bu. Masya Allah kayaknya kok tegang semua di depan kamera ini. Ini kalau ayah bapaknya dipanggil apa? Maksud dipanggil udah terus ya, udah yang Masya Allah, yang Hani Masya Allah, ini luar biasa, udah dipanggil madu, bidadari surga Masya Allah, panggil yang Allah. Dan ini kalau panggilan nih boleh direvisi loh Bu, ya sebulan sekali, setahun sekali boleh. Jangan sampai tahun pertama nikah sampai punya cucu manggilnya terus Pak aja, Mas aja, kayak apa namanya penjual somai, Mas somainya 2 ya. Tapi ini alhamdulillah yang Mas. Wah, ini ada yang Mas juga ya. Baru saya ngomong Mas ya. Masya Allah. Tapi itu nggak masalah. Tapi intinya harus benar-benar bagaimana harus ada apa namanya kreativitas. Karena mau tidak mau, apalagi jadi suami itu dituntut jadi apapun, Bapak Ibu. Ya kan? Karena memang pendidikan kita nggak nyiapin kita jadi orang tua yang bagus, jadi suami yang bagus. Bahkan jurusan rumah tangga, ilmu rumah tangga itu hanya di Ibnu Khaldun di Bogor. Ya kan? Kita hanya disiapin untuk jadi expert di salah satu bidang, misal public speaking atau apa singer atau tilawah dan lain, tapi nggak disiapin jadi bapak yang baik, apalagi bapak yang romantis. Asik ya, Masya Allah. Makanya ya ini nanti nggak tahu Ustaz selesai atau enggak, yang penting pokoknya ngalir ya. Kalau waktunya habis disampaikan Ustaz. Jadinya apa kabar pernikahan ini nanti tidak boleh hoax loh ya. Jadi kalau jawabannya dari satu orang itu terindikasi sangat hoax. Karena harus disepakati berdua. Misal saya nanya ini sama Bapak, Pak, gimana keluarga Pak? Baik-baik saja. Saya nanya sama Ibu, baik-baik saja gimana Thomas, Mas? Saya itu loh selama 10 tahun nikah dibilang I love you saja itu belum pernah. Saya bersyukur Mas. Masya Allah. Bapak itu nafkahi saya nggak kurang-kurang. Bapak itu kalau udah mimpin tahajud pulang, tapi saya cuma pengen dengerin I love you-nya dari Bapak. Coba ibu-ibu saya pengen nanya, Bu, dipuji Bapak Gubernur sama dipuji suami, bedanya apa Bu? Nanya ibu-ibu enak, mesti rame saya yakin. Bu, beda nggak dipuji sama Pak Gubernur dan sama Miswa, sama suami? Kayaknya bangga yang mana? Ya, bangga yang mana? Ibu-ibu nggak ada yang jawab ini ternyata. Nulis terus Mas, males, iya Bu. Paham, kan pengen kami, tapi kadang-kadang ketika baru jawab kan, tapi ketika mau share di sosmed itu dikira alay. Apalagi ada yang dalili, jangan memamerkan ya kan keromantisan di depan umum. Dalilnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau udah ingat Bapak Ibu, cuma kayak gitu sesekali nggak masalah. Bahkan berpelukan sesekali di depan umum juga nggak masalah. Itu menurut saya ya, hanya tampak mesra, bukan mesra beneran. Sesekali loh ya, jangan keseringan, nanti walai, Masya Allah. Bangga dan lain rasanya kalau dipuji suami. Wah asik. Ya, oke Bapak-bapak, jadi kadang-kadang ibu itu Pak, yang dibutuhkan pertama serius, bukan uang, serius. Tetapi ketika hatinya tidak terpenuhi, kemudian nafkahnya juga kurang, lah ini repot Pak. Repotnya minta ampun, berbunga-bunga, dipuji suami bangganya. Ya, jadi makanya Bu, ini resep dari kiai saya dan bapak-bapak juga silakan dilakukan. Jadi kalau ada permasalahan di rumah tangga, jangan merasa atau mencari siapa yang benar. Tapi titiknya adalah
bagaimana kita saling mendahului untuk meminta maaf. Ini kata kuncinya. Bahkan kemarin saya dinasihati oleh Gus Kausar dari Ploso, itu Yos, yang namanya pernikahan itu kata kuncinya adalah mula'abah. Mula'abah itu apa Bapak Ibu? Mula'abah itu ceria, bercanda. Masa di keluarga serius terus. Mama, menurut daurah yang saya ikuti, Masya Allah, atau menurut saya sudah ikut pola pertolongan Allah, titipkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung ngomong sama istrinya itu kayak sambutan bupati itu. Harus mula'abah, harus ceria. Ya, Masya Allah. Harus nyantai, harus rileks. Makanya Bapak Ibu ingat kata kuncinya, ayo dahuluan meminta maaf, bukan malah merasa atau mencari aku benar atau istriku yang benar atau suamiku yang benar. Wes ya, nanti sering-sering ditanyakan apa kabar pernikahannya dan diceknya itu maksudnya terserah. Kalau guru saya Ustaz Cahaya, kalau yang Ustadz siapa lagi itu macam-macam namanya. Kalau kita di PPA for Family itu menyampaikan namanya you and me time. You and me time. Dan kalau tilawah antara suami istri itu ya jangan satu ruangan tapi saut-sautan gitu, tapi saling bergantian ayatnya. Sesekali Pak, serius. Kadang-kadang itu yang bikin sepaneng keluarga ini karena kurang piknik. Makanya piknik itu adalah salah satu sunnah yang harus dilakukan di Padang ya. Kan di sana ada Bukit Tinggi ya, Masya Allah. Saya udah berapa purnama ya nggak ke Padang, Insya Allah bentar lagi. Oke Bapak Ibu, ini sebenarnya ada pertanyaan, nanti silakan dijawab di rumah saja. Panjang sekali ini. Ya, jenis keluarga ideal menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Kemudian pasangan ideal. Karena semua punya jawaban sendiri-sendiri kan. Keluarga ideal seperti apa? Pasangan ideal itu seperti apa? Ya kan? Pokoknya Mas, kalau suami yang ideal itu ya bulanan oke, mujinya oke, kemudian sampai dalilnya disampaikan fadzariha ta'ishbiha, yang menghadapiku, meresponku dengan kelembutan Mas, kan aku kan tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, ibu-ibu seneng banget tuh kalau digituin ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya takdimi, nanti juga apa sih langkah untuk menuju apa? Menuju hal yang di atas. Ketika sudah ada keluarga ideal itu apa? Ini bukan TTS ya Bu ya, bukan teka-teki silang. Tapi ini pertanyaan yang nanti saya tuh kadang-kadang apa ya? Kayak tadi malam saya juga ngisi daurah pernikahan, ada santri asli dan santri senior ya. Kakek nenek itu ikut semua tadi malam, luar biasa. Itu Masya Allah. Jadinya apa ya? Carut marut keluarga ini terkadang selain kurang dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, terkadang itu apa? Bapak Ibu itu kurang serius untuk honeymoon. Ya, tidak serius di dalam berpacaran. Terutama di awal-awal dulu. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini ingat nanti silakan dijawab sama suaminya, sama istrinya. Ih, Abang kok kayak gini, kayak manten baru aja. Itu perlu ditimbulkan. Namanya jemula abah. Umar ibnu Khattab, ya kan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di depan istrinya enggak kayak saat di depan musuhnya saat perang atau saat di depan sahabatnya, tetapi penuh canda. Ya kan? Karena mula'abah fin nikah ajrun lakum. Semuanya pahala. Makanya apa langkah konkret ya, setelah nanti didiskusikan tuh langkah konkretnya apa? Dan ini perlu didiskusikan, disampaikan dengan penuh cinta, didengarkan dengan penuh empati, dan tidak boleh ada sanggahan. Dan menyampaikan penuh cinta itu semua ganjalan-ganjalan di hati kita. Wah, ini Bu Tuti kok sudah bertanya Bu ya, sabar dulu Bu ya, sudah ada pertanyaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tidak mau masuk ke ranah yang terlalu teknis ya, tapi tugas saya di sini adalah bangun way-nya dulu.
Kenapa sih perlu kita itu kok ngerawat rumah tangga? Ya kan? Bukannya ketika kita udah istiqomah, Mas, udah deket sama Allah kan udah berjalan gitu aja, Mas. Waduh. Ya bisa sih, Pak, Bu, seperti itu bisa. Kita tanpa ikhtiar keluarga kita baik-baik saja juga bisa. Tapi alangkah gersangnya, alangkah datarnya, alangkah biasanya rona-rona di keluarga kita yang nggak ada heroiknya sama sekali. Saya ini Jumat Sabtu kemarin habis camping sama istri saya. Camping bawa anak 4 tuh rasanya nano-nano ya, nggak bisa romantis. Makanya keluarga semakin anaknya udah gede-gede, semakin keluarga ini semakin senior, ya itu harusnya pacarannya semakin enak. Nah, saya baru Bismillahirrahmanirrahim ada gangguan, anak yang masih usia 5 bulan, susah, perlu skill, ya. Perlu me time sama Allah. Ya Allah, bius anakku 5 jam ya Allah. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu yang anaknya udah besar-besar, ini adalah momentum waktu kencan yang terbaik. Makanya kenapa sih kita perlu ngerawat, susah-susah ngerawat, apalagi ini Ustadz, kenapa sih bikin temanya nikah-nikah kayak kita nggak romantis saja, kayak nggak harmonis saja. Karena Bapak Ibu, nih, saya mau sampaikan bocoran. Kalau Anda pengen dititipin sama Allah, ya ini polanya ya, walaupun semua di Al-Quran selalu ada istisna, ada pengecualian. Kalau pengen anak Anda Ahlul Quran, ya, kemudian akhlaknya bagus, takzim kepada siapapun, bahkan jadi penerus Anda di bidang-bidang yang baik, salah satu rumusnya yang tidak boleh geser itu cuma satu. Anda sama pasangan Anda harus benar-benar dekat dan romantis. Kalau nggak percaya, silahkan cari anak-anak pang di pinggir jalan. Kalau kayaknya di Sumatera Barat udah nggak ada anak pang. Karena Sumatera Barat tuh kayak udah Aceh, mirip-mirip Aceh. Di bandara sholat langsung, Masya Allah. Saya udah kalau ke sana itu Masya Allah. Murid-murid saya yang di Padang, yang ketemu di Malang itu ya Masya Allah. Pokoknya factor lah, ya kan. Mau dibuang kemanapun, mau di hutan, pasti bisa hidup kalau orang Padang. Karena serius, orang Padang ini kan jiwa dagang dan lain sebagainya kan luar biasa. Makanya Bapak Ibu ingat ini ya. Jadi modal. Kalau mau ditambah lagi, Anda tetap jadi orang baik, kemudian Anda tetap romantis dan dekat sama orang tua. Walaupun anak Anda sedang mungkin disebut agak unik, nakal, dan insya Allah akan balik. Tapi anak-anak pang dan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau kurang beruntung itu, ya kan, di jalanan, karena apa? Dia tidak mendapatkan hati, tidak mendapatkan rasa di dalam rumah tangga. Makanya yang pertama kenapa kita perlu merawat, karena sisi yang pertama adalah sisi spiritual. Karena ingat Bapak Ibu, mau tidak mau tadi saya sebutkan kan, kalau sudah menikah kita bisa mengakses pahala dengan asyik dan nikmat. Kalau Rasulullah SAW, saya tak dalil dikit biar kayak Ustadz ya, padahal santri ini. Jadinya kullu syai'in laisa fihi dzikrullah, laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ib. Jadi segala sesuatu, segala hal ya yang tidak mengingat Allah, tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya lahwun, semuanya sendaguro. La'ib itu permainan. Ya. Kecuali 4 hal, dan salah satunya adalah mula'abah tadi. Bagaimana bercanda dengan pasangan, dengan istri, dengan zaujah. Makanya Bapak Ibu bayangin, memandang istri nggak pakai nafsu berpahala, pakai nafsu tambah berpahala. Ya kan? Coba bayangin, Bapak Ibu, kalau belum ketemu way-nya, belum ketemu spiritnya, kenapa harus merawat? Suruh mijitin istri jam 2 pagi, jam 2 dini hari. Rasanya gimana, Pak? Males atau males banget? Males banget, serius. Tapi ketika itu pas saya sangat males itu, saya selalu bilang, ya Allah, ini pahala. Ajrun, kullu ajrun. Saya langsung bilang, ini pahala. Gak mungkin saya bisa menggantikan istri saya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Sehebat-hebatnya lelaki nggak bisa menggantikan itu.
Apalagi istri ini lagi nyusui, Masya Allah, ya pijet yang terbaik. Bahkan intensitasnya luar biasa. Ya, ya makanya serius itu beratnya minta ampun, Bapak. Apalagi setan udah goda ini. Ya, cari yang lain. Masa suami jadi tukang pijet? Karena itu tugasnya setan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Makanya di sisi spiritual ini kita harus paham. Kita mijet istri, ya kan, Masya Allah. Apalagi memberikan surprise, Masya Allah. Dikasih Ewagul, Masya Allah. Ini kok mengandung promosi semua nih omongan saya. Ewagul dan lain sebagainya. Ya, karena saya lagi pakai bajunya Ewagul. Itu berpahala, ulu ajron. Dan yang harus diingat Bapak Ibu, Anda kan pengen ketika sholat asar gak khusyuk, maghrib bisa khusyuk. Dan kalau mengulangi sholat gampang. Tapi bayangkan ketika pernikahan itu gagal atau pernikahan itu lagi stagnan. Kadang-kadang mau mulai bicara sama ampun. Makanya perlu difahami syariat yang paling diinginkan para hambanya Allah, yang paling panjang itu pernikahan. Makanya sering saya sebut atwalus syariah fil Islam itu adalah pernikahan. Ya, pernikahan. Pengennya tadi kan sehidup sesurga. Ya, Bapak Ibu, dan ingat jangan banyak ekspektasi kepada pasangan, banyakkan obsesi aja. Dan ingat yang kasih bahagia Allah bukan pasangan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pastikan ya Anda paham bahwa di dalam keluarga ini itu kenapa kita harus merawat? Karena sisi personal. Mas, maksudnya personal itu apa? Ingat Bapak Ibu, saya mau nyampe ini ke Bapak Ibu. Coba, saya tuh sering kalau mau berangkat ceramah atau kerja atau tablik apapun itu, ketika itu kalau kata orang Medan, istri saya lagi merepet, cerewet, gitu, atau anak saya nangis, itu ngisi ceramah model apapun, saya nggak akan tenang. Bahkan, coba Bapak Ibu bisa menyatakan, coba Bapak marah sama Ibu, atau Ibu marah sama Bapak, atau Bapak Ibu marah sama anak, itu tinggal ngitungnya 5, 4, 3, 2, 1, mesti nyesel. Saya yakin mesti nyesel. Saya memastikan Anda nyesel. Di hati ini ada penolakan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ketika keluarga tidak dijalankan dengan baik, pasti kita akan apa? Atau ada masalah keluarga nggak segera diselesaikan, walaupun Anda itu mau ke Bukit Tinggi, lihat jam gadang, mau ke Curug, mau ke gunung, lihat manadir ya, pemandangan yang indah banget, tetap saja Anda kebayang wajah istri, wajah suami itu kayak tawaf, labbaik Allahumma labbaik, dada kayak gini, nggak bakal tenang. Makanya masalah rumah tangga itu tidak bisa dikesampingkan, harus minta maaf baru selesai semua. Karena mengandung kesengsaraan terdalam. Tetapi kalau segera diselesaikan, kita akan memperoleh kebahagiaan tertinggi. Kalau nggak percaya, ibu-ibu, ya, karena di Padang itu adanya nasi Padang semua, ya, wong gitu, itu ada nasi Padang semua. Jadinya kalau di sana, misal Bunda bikinin makanan, bikinin lauk pauk, kemudian ayah pulang, bapak pulang, makannya lahap. Itu serius. Ibu akan mendapatkan melebihi kebahagiaan yang ibu cari selama ini di dalam pernikahan. Makanya kalau Anda hanya mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, Allah akan kasih lebih. Bahkan hanya megang jenggotnya suami itu, nyisirin jenggotnya suami itu, Masya Allah. Ya, ini saya nggak ada jenggotnya nih, Masya Allah ya. Saya ini kalau ada jenggot mungkin Pancasila, karena terlalu NKRI ya Bapak Ibu ya. Sampai kagak ada. Makanya seperti itu. Makanya di personal itu harus difahami. Kenapa kita harus merawat? Karena semakin Anda tidak rawat, berarti kehidupan Anda itu sering pesakitan. Ya. Yang ngurusin kanan kiri tapi keluarga nggak dirawat. Dan yang paling penting adalah yang antar generasi. Ingat Bapak Ibu, baik-baik satu kebaikan yang Ibu contohkan kepada anak-anak, yang Bapak sampaikan kepada anak-anak, lakukan Bapak Ibu kepada anak-anak, itu polanya, benang merahnya, kans besarnya, saya pakai bahasa banyak banget deh,
polanya, benang merahnya, kan sebesarnya akan ditiru anak Anda untuk melakukan kebaikan ke cucu Anda. Kalau Anda melakukan satu keburukan ke anak Anda, itu kan sebesarnya juga akan ditiru anak Anda untuk melakukan keburukan ke cucu Anda. Makanya saat ini ketika Anda jahat kepada anak Anda atau melakukan hal-hal yang nggak baik, itu otomatis Anda juga lagi nggak baik sama calon cucu Anda. Saya ini juga belum mantu, belum besanan. Tapi saya lagi nyiapin anak pertama saya karena udah 12 tahun. Ya kan, 12 tahun kan bentar lagi kan 15 tahun, moga-moga udah bisa mandiri. Moga-moga bisa ya lebih dari abahnya lah. Kalau abahnya dulu nikah 20 tahun, moga-moga beliau bisa 18 atau 19 biar nggak terlalu lama. Moga ini harapan Hasan. Makanya saya tuh selalu minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai ya Allah Engkau titipkan kepada hamba nyomblangin kanan kiri tapi anak sendiri nggak dititipin jadi wasilah. Makanya kalau saya silaturahmi kemanapun kok ada anak SD kelihatannya kok mantep itu, saya kadang-kadang izin ke orang tuanya, Pak, Bu, izin ya doain anak Bapak jadi calon pasangan anak saya. Padahal anak saya nggak tahu. Saya hanya mendoakan, izin mendoakan, bukan nyomblangi, bukan jodohin. Karena menjodohkan dan lain sebagainya itu mas'uliyahnya, konsekuensinya amat berat. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda pengen membahagiakan anak, bahagiakan Anda dulu. Nggak bisa. Makanya Bapak kalau pengen bahagiain anak, bahagiain ibu dulu. Ibu ini harus bahagia. Kalau ibu nggak bahagia, nanti saat ditinggal kerja, kita kerja, anak itu menjadi pusat pelampiasan ibu. Kamu itu makan nggak selesai-selesai, belajar nggak beres-beres, itu ditampol gitu ya, dipukulin apa, karena ibunya nggak bisa menyampaikan kekesalannya atau unek-uneknya, bahkan cerita saja nggak bisa. Dan yang mungkin terakhir yang mau saya sampaikan, ya, insya Allah orang Solo, orang Padang, dari Sabang sampai Merauke punya cita-cita yang sama di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah rangkum di dalam satu surat, dalam satu ayat, mohon maaf, di surah At-Tur ayat 21. Allah menyampaikan kalau pengen benar-benar Bapak Ibu menjadi keluarga yang ideal, atau ini juga termasuk cita-cita kita bersama. Rumusnya pertama adalah walladzina amanu. Jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang setia. Dan tadi Ustadz menyampaikan tadi di awal, Masya Allah, bisa wasilahnya ilmu tauhid aplikatif itu di training PPA tadi yang disampaikan tadi. Tapi tadi itu kayaknya videonya kekecilan Ustadz. Saya pas lihat tuh kok kecil banget. Nanti mungkin bisa ditayangin lagi. Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak di sana udah benar-benar dimetodekan. Maksudnya amanu di sini adalah orang-orang yang setia sama Allah. Orang-orang yang di dalam cerita pernikahannya itu bukan mikirin bagaimana cepat dan bagaimana mudah menyelesaikan masalah. Tetapi apapun cerita yang dititipkan sama Allah, karena kita nggak bisa pesan, kita tetap ingat dan dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita paham semua dari Allah, semua untuk Allah, semua milik Allah, semua di bawah kekuasaan Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini akan dikupas tuntas. Karena saya ini bukan trainer private class ya. Saya ini yang ceria-ceria saja, yang nikah-nikah. Saya sempat ngisi private class itu 2 kali ya. Terus ya intinya kurang cocok dengan gaya saya. Saya milih yang nikah-nikah saja. Pengen istiqomah di sini dulu. Kemudian pengen ketika Allah sudah menitipkan jadi orang baik, jadi orang yang istiqomah, yang minimal tetaplah ada salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi kata kuncinya apa? Fastaghfiru lidzunubihim. Kita itu cepat fasari'u fil khairat atau wasari'u ila maghfirah. Cepat ingat ketika berbuat dosa. Kita itu pengennya apa? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kita diikuti kebaikan kita sama anak cucu kita. Bahkan kepinginan kita sama alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kita pengen banget
dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala sama anak cucu itu di surganya Allah taala. Makanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu, ayah bunda semua, menikah itu adalah bagaimana mempertahankan kebaikan kalian sendiri, melipat gandakan kebaikan saat sudah berdua atau saat sudah bersama, dan mewariskan kebaikan itu, kompak mewariskan kebaikan itu hingga anak cucu keturunan. Dan Allah sampaikan terakhir di ayat ini, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, segala hal yang sudah diperbuat oleh kita di dalam keluarga itu. Dan kullu mri'in bima kasabat rahim. Semuanya akan mendapatkan balasan, mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Dan wa ma alatnahum min amalihim min syai' ini intinya perlu kita ingat saat apa? Saat kita lagi capek, lagi lelah, lagi suntuk. Bahwa semua di dalam keluarga itu pasti ada jariah. Dan yang paling terakhir lagi saya sampaikan dengan cepat. Ini saya lewati dulu. Ini yang paling penting ini. Ini saya, Bapak Ibu, dan istri saya. Yang paling penting ini. Ini apa bacanya Bapak Ibu? Nggak mau tahu caranya bagaimana? Mungkin bisa Anda las sedikit ya. Bagaimana nanti ada kayak home fun khusus untuk para parent ya. Karena ini kan parenting ini ya. Parenting kan untuk ayah bundanya, bukan untuk anaknya. Kalau anaknya kids berarti nanti ya. Ya nanti kids. Itu apa nanti? Kan anak kita sudah sering tuh disampaikan dan ini harus terus. Ceritanya Kanjeng Nabi, ya kan sirah sahabat-sahabiyah, tabi'in, wa khairut tabi'in atau salafus saleh, tapi kadang-kadang nggak tahu bagaimana cerita pertemuan bapak dan ibu. Biar anak-anak bangga Bapak Ibu. Mas kalau dulu ada sedikit-sedikit salah-salah dikit gimana? Ya itu jangan diceritakan. Dan ini enak Bapak Ibu, sebelum Idul Fitri, setelah sholat Id kita salam-salaman. Nanti dan saya mohon Ustadz nanti nggak tahu gimana caranya memfasilitasi biar ada gerakan khusus bagaimana Bapak Ibu ngumpulin foto-fotonya dulu saat nikah kemudian dijadikan video singkat agar nanti ba'da sholat Id itu ayo nak kita nonton film yang paling asik sedunia. Ternyata wedding sinemanya Bapak Ibunya. Kalau yang manten baru saya yakin masih ada, tapi kalau manten-manten agak lawas kayak saya ini kadang-kadang ya ada, masih ada Bu, tapi kualitas videonya memang perlu diperbaiki. Makanya saya selalu memperbaiki. Itu magic banget bagi saya untuk bisa menanamkan pesan kepada anak-anak, bahkan berwasiat kepada anak-anak setiap tahun. Karena saya juga alhamdulillah masih Allah titipin ibu, bapak, ayah, bunda, abah dan mama di rumah. Ya, saya seringnya menstimulus abah sama mama, yaitu bikinin video pernikahan mereka. Dan ini seru sekali ketika cerita ini sudah sampai ke anak-anak, dan insya Allah Bapak Ibu nggak akan lupa lagi, ya, lupa lagi tanggal milad ulang tahunnya, ya. Dan nanti sampaikan kepada anak-anak, nak, Abi sama Umi cuma minta setahun sekali jangan kamu ganggu. Saat Abi dan Umi itu di milad pernikahan, Abi sama Umi izin ke Bukit Tinggi atau izin ke Bali atau izin kemana terserah, atau izin ke mana yang deket-deket aja, di Padang saja, itu hanya punya waktu untuk berdua saja. Itu insya Allah ini serius mengaplikasikan satu slide ini bisa membikin apa? Karena ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Apa kata Allah? Wa la tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan keutamaan kebaikan pasangan. Karena ketika ada problem, kok kita itu lebih ingat kebaikan atau positifnya pasangan kita, serius, kita akan tidak cepat emosi atau punya sumbu pendek. Itu insya Allah, moga-moga manfaat barokah Bapak Ibu. Salam kenal dari Yosi, ya, santri abadi, dan moga-moga kita bisa silaturahim
dimanapun kita ketemu, baik di sosmed ataupun nanti saat di Padang atau Bapak Ibu main ke Solo. Dan silahkan kalau mau lihat video-video terkait penjemputan dan perawatan pernikahan, ada di YouTube saya, namanya Klik Yosi, KLIK Yosi. Insya Allah Yosi tiap pekan 2 kali mencoba untuk mengistiqomahi. Asal tukang editnya tidak lupa, insya Allah di-upload. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.